Tadi pagi, kurang sekitar jam 7 tadi pagi, itu terjadi ledakan di gudang tempat penyimpanan bahan peledak dan bom militer hasil temuan dari masyarakat yang lokasinya ada di dalam kompleks Makobrimob Polda Jawa Tengah. Jadi gudang inilah gudang, bukan gudang senjata atau gudang amunisi dari Brimob, tapi gudang yang memang dikhususkan. Gudang yang dikhususkan ukuran 6 x 6 meter. Gudang ini dikhususkan memang untuk menyimpan bahan-bahan bom militer temuan dari masyarakat. Di mana bom militer ini memang sedang dilakukan proses disposal berkoordinasi dengan Korbrimob dari Jakarta, karena memang Polda Jawa Tengah tidak memiliki alat untuk melakukan disposal bom-bom dan bom-bom militer ini sendiri. Tadi pagi ledakan pertama diketahui kurang lebih jam 7 pagi, ledakan kecil beberapa kali disusul dengan beberapa ledakan besar. Kemudian setelah itu dilakukan evakuasi warga sekitar yang ada di situ, dan sampai dengan jam 8 tadi pagi sudah tidak terdengar lagi suara ledakan. Namun kita melakukan pengamanan terhadap lokasi ledakan dengan melakukan penyiraman air dari petugas pemadam kebakaran dibantu dengan anggota dari Brigade Model Polda Jawa Tengah. Sejauh ini tidak ada laporan dari Kapolsek yang sudah melakukan penyisiran rumah-rumah warga. Ya, sudah sejak jam 8 tadi sudah penyisiran. Dilaporkan tidak ada warga yang menjadi korban. Kemudian memang ada beberapa rumah warga yang terdekat dengan lokasi kacanya pecah. Insya Allah hari ini kita akan datakan dan kita akan perbaiki semua kerusakan-kerusakan rumah warga tersebut. Lokasi gudang penyimpanan ini juga lokasi gudang penyimpanan bahan-bahan peledak dan bom-bom militer temuan masyarakat ini terpisah. Di Makobrimob juga terpisah dengan asrama Brimob. Ini lokasi pergudangan, lokasi tempat parkir kendaraan-kendaraan truk, dan juga dekat dengan perkantoran Brimob, sehingga anggota Brimob ada satu yang memang terkena pecahan kaca, ya. Ada satu anggota dengan pecahan kaca yang terpental, luka di bagian tangan, tapi sudah diobati dan kondisi dalam keadaan sadar, dan sekarang sudah persiapan juga mau kembali ke Makobrimob. Oke, jadi saat ini sedang dilakukan proses pendataan begitu ya Pak terhadap warga masyarakat yang terkena imbas dari ledakan. Ya, kemudian juga pengamanan lokasi dengan cara mendinginkan dengan disiram. Radius aman dari warga pemukiman kita lihat Pak cukup dekat ini lokasinya. Radius amannya seperti apa? Pukul 11 sepertinya ada sterilisasi lanjutan Pak. Kita masih tetap melakukan evakuasi sampai dengan dinyatakan aman oleh petugas Jibom. Petugas Jibom kan sekarang belum bisa bekerja Mbak. Ini masih terus disiram, dinginkan lokasinya sampai dinyatakan aman nanti. Baik, jadi dikonfirmasi juga bahwa sejak jam 8 tadi memang sudah tidak terdengar lagi ledakan. Tapi kita masih pastikan, karena yang paling tahu kan petugas dari penjinak bom Brimob yang tahu paling dinyatakan aman nanti. Pak, tadi Anda mengatakan Pak Riko bahwa sedang menunggu alat disposal yang tidak dimiliki oleh Jawa Tengah begitu. Jadi menunggu dari Jakarta. Estimasinya berapa lama Pak? Bukan, ini sedang proses disposal. Oh, sedang proses disposal. Proses disposal. Jadi memang sudah dalam 1 bulan terakhir ini memang bom-bom yang ada di seluruh Indonesia yang disimpan di gudang-gudang penyimpanan di Makobrimob ini secara bertahap sedang dilakukan disposal ini. Baik. Nah, itu khusus untuk bom-bom besar, Mbak, bom-bom besar temuan masyarakat yang dari sisa-sisa perang dunia itu kan proses disposalnya menggunakan alat yang khusus nih. Polda Jawa Tengah tidak memiliki alat khusus, kita masih mengantri di gantian di sini nih. Kan banyak temuannya itu, bukan hanya di Jawa Tengah saja. Baik. Pak, estimasi kerusakan dari gudang ini sendiri seperti apa Pak, bisa digambarkan? Gudangnya sih hancur Mbak. Gudang ini kan sudah hancur ya? Gudangnya hancur. Terus di sebelah gudang itu ada tempat parkir truk-truk angkut Brimob, satu truk yang paling dekat itu juga rusak tuh bagian sebelah sisi yang paling dekat dengan gudangnya. Baik. Lalu estimasi kerusakan di warga Pak, sudah ada informasi terkini dari lapangan? Sedang didata Mbak ya itu. Sedang dalam proses pendataan. Baik. Kekhawatiran yang terjadi adalah adanya ledakan susulan Pak, bisa dijaminkan bahwa memang tidak ada lagi ledakan yang akan terjadi? Ini sedang kita usahakan, tadi saya katakan sedang dilakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada ledakan lagi. Ya Mbak ya. Baik. Terima kasih Mbak, saya kerja lagi Pak Riko Amelsa, terima kasih. Pak Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam. Jadi sudah tercatat 1 orang korban luka
tadi yang merupakan Komandan Gegana dari Jawa Tengah sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat juga mengalami luka di bagian tangan. Sterilisasi masih sedang dilakukan sekarang, proses disposal karena mengingat ini adalah gudang penyimpanan bekas senjata temuan masyarakat yang dikumpulkan begitu di dalam sebuah ruangan berupa gudang, dan ini dikonfirmasi sekali lagi bukan gudang senjata dari teman-teman Makobrimob, bukan, tapi adalah gudang penyimpanan, ada temuan bom, ada temuan bahan peledak yang dikumpulkan dalam satu gudang, dan itu tadi terjadi ledakan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. 80% sudah padam, sampai saat ini masih proses pendinginan dan juga proses pendataan dilakukan oleh teman-teman Polsek Rondol Jawa Tengah yang mengestimasi kerugian masyarakat seperti apa. Bisa Anda saksikan juga di layar kaca. Tadi juga Pak Juari, salah seorang saksi mata, mengatakan bahwa sedang ada proses pendataan terkait kerusakan yang dialami di pemukiman terdekat dari sumber ledakan. Sejauh ini informasi yang masuk ke kami terkait genting yang rusak, kaca-kaca yang pecah, dan masih ada 4 mobil unit pemadam kebakaran yang berada di kawasan Makobrimob. Sterilisasi juga masih dilakukan. Disposal masih dilakukan, tidak ada korban jiwa, sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Riko Amelsa selaku Kapolda Jawa Tengah. Sekali lagi kami konfirmasi adalah ini ledakan terjadi di gudang penyimpanan barang bukti dan juga temuan masyarakat yang isinya berupa bom bekas Perang Dunia Kedua, lalu sisa-sisa mortir yang sampai saat ini masih dalam proses pendinginan. Dan juga sterilisasi masih dilakukan, evakuasi kepada warga dihimbau dengan jarak aman dan ada petugas langsung yang mengarahkan di sana. Sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Pak Riko Amelsa mengatakan bahwa segala sesuatunya dapat dikendalikan. Warga juga sangat kooperatif untuk tentunya menyelesaikan proses pemadaman. Kurang lebih sekitar 20% lagi menuju pendinginan dan juga proses disposal sedang dilakukan untuk mengantisipasi tidak adanya lagi ledakan susulan.